Jadi ceritanya ini adalah Pak Marto ini adalah teman sekelas saya gitu. Pak Marto ini tuh kalau misalkan ulangan matematika gitu pasti dapat jelek gitu. Jelek. Toh, gimana ujian tadi matanya? Ya kan lo tahu gue mau otaknya kayak gimana. Ya jelek lagi nilainya. Masih dapat jelek. Iya. Wah, gila. Bingung. Butuh banget tuh toh. Bayangin, masa soal ulangan 2 tambah 2 gak bisa? Oh konsisten. 2 tambah 2 berapa? 3. Sumpah toh, dalam lubuk hati gue yang paling dalam lu itu butuh banget toh. Ya gimana ya? Ya terima nasib aja dah. Ya demikian dramanya gitu ya. Ya. Kira-kira Bapak Ibu Saudara kalau menilai drama tadi, kira-kira saya membunuh Pak Marto enggak? Membunuh. Iya. Mungkin kita tuh berpikir gitu ya bahwa kita enggak membunuh itu tidak membunuh secara fisik tuh gitu. Memang benar gitu ya. Saya enggak membunuh Pak Marto secara fisik gitu. Saya enggak tusuk dia atau tembak dia gitu. Tapi kalau misalkan dilihat dari drama yang tadi, bukan enggak sebenarnya saya itu sedang membunuh Pak Marto gitu. Membunuh secara mentalnya dan sebagainya gitu. Perkataan saya itu sebenarnya membunuh Pak Marto gitu. Bapak Ibu Saudara, mungkin kalau misalkan kita lebih jauh lagi gitu ya. Mungkin kita tuh perlu berpikir ulang kembali gitu. Apakah kita sebenarnya mentaati hukum ini gitu. Nah, ini adalah cicipan awal gitu dari tentang jangan membunuh. Dan selanjutnya juga akan disampaikan oleh Pak Marto lebih lanjut lagi tentang perintah jangan membunuh, hukum Taurat yang ke-6 ini. Ya Tuhan, kerinduan kami bahwa kami makin hari kami makin serupa dengan Tuhan Yesus. Yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan kerinduan untuk melayani, berbagi hidup, mendukung supaya semua orang boleh mengalami kemajuan, perubahan, pertumbuhan yang makin nyata dalam Tuhan. Dan Tuhan, kami juga rindu supaya kami layaknya alat yang baik di tangan Tuhan dalam rangka mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang lain yang ada di sekitar kami. Alat yang memuliakan nama Tuhan supaya kiranya kasih Allah, karya Allah makin nyata, memulihkan, menyelamatkan, membaharui kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, pada malam hari ini kami siap untuk diperlengkapi lagi, diajari lagi oleh firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami makin bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan saja. Kami mohonkan doa kami dalam nasang firman yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan mendalami malam hari ini Bapak Ibu, perintah yang ke-6, jangan membunuh, yang tentu itu merupakan bagian dari rangkaian perintah yang terangkum, misalkan dalam Keluaran pasal yang ke-20 ya, ayat yang ke-13, singkat sekali ya, jangan membunuh. Nah kemudian kita perhatikan juga satu bagian dari bagian perjanjian antara Allah dengan umat manusia yang dilakukan ya bersama-sama dengan Nuh. Kita perhatikan pada Kejadian pasal yang ke-9 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Saya bacakan untuk kita ya. Kejadian 9 ayat 5 dan 6. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya dari segala binatang, aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Ya, demikian firman Tuhan yang kita boleh renungkan pada malam hari ini.
Semoga kita makin memahami tentang perintah ini, tentang jangan membunuh. Ya, saya memulai dengan dua poin yang saya kira sangat inti ya, tentang apa maksud, apa tujuan dari larangan yang singkat ini ya, jangan membunuh. Yang pertama ialah untuk menghormati Tuhan sendiri. Ini larangan yang pada akhirnya kita dihantar untuk punya sikap yang hormat kepada Tuhan, pengakuan bahwa memang ya dialah Tuhan ya, sang sumber dan pemberi kehidupan. Kita kalau baca 10 firman atau dasar kita yang kita perhatikan di Keluaran, dimulai dengan sebuah pengakuan ya, bahwa akulah Tuhan Allahmu. Maka jangan ada padamu Allah lain, jangan membuat bagi patung, jangan menyebut Allahmu dengan sembarangan ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan jangan membunuh, karena akulah Tuhan. Ya. Ini kata Tuhan ini penting sekali ya. Tuhan besar semua, terjemahan dari Yahweh. Yahweh itu kalau dalam bahasa aslinya dia pakai Ehye Asher Ehye. Aku adalah yang aku adalah. Aku adalah sumber atau awal dari semua yang ada di dunia ini. Ya, jadi dia adalah sumber dari semua yang ada, sumber juga dari semua kehidupan yang ada di bumi ini. Maka dia adalah sumber, maka ya kita mesti menghormati sang sumber, sang pemilik, sang pencipta, sang pemberi kehidupan itu. Artinya bahwa jangan ada orang lagi, orang manapun yang mencoba untuk merebut itu ya, merebut, merusak, menghancurkan hidup itu, ya memang merupakan pemberian dan kepemilikan ya dari Tuhan sendiri. Jadi dengan mentaati jangan membunuh, maka kita sedang mengakui dengan sungguh-sungguh bahwa memang hidup itu adalah miliknya Tuhan dan kita menghormati sang pemilik yang memang punya hak untuk memberi dan mencabut itu ya dari antara manusia yang hidup. Jadi soal hidup, soal mati itu memang merupakan porsinya Tuhan dan itu ada dalam kedaulatannya Tuhan, bukan porsinya manusia. Lalu yang kedua, menjaga kelestarian hidup, mengatur dengan baik hubungan antar manusia. Jadi dengan kita menghormati larangan jangan membunuh, kita sedang berupaya untuk menjaga kelestarian hidup yang ada di dunia ini. Ya, kita memang diminta oleh Tuhan supaya kita hanya bisa menjaga, melestarikan atau kita hanya bisa memelihara kehidupan, mengembangkannya, begitu ya. Dan jangan menghancurkan, merusaknya atau bahkan kita mematikan kehidupan yang ada di dunia ini. Jadi meskipun berupa larangan, tetapi maksudnya itu sangat positif. Supaya manusia bisa saling menghargai, saling menjaga, saling melindungi, saling merawat kehidupan. Supaya semua boleh mengalami kehidupan yang bertumbuh, ya, kehidupan yang berkembang. Ya. Nah, ini dua poin rasanya yang perlu kita sama-sama tangkap ya, supaya kita benar-benar bahwa hukum ini memang diberikan oleh Allah dengan sebuah maksud dan tujuan yang sangat baik ya, dalam rangka relasi dengan Tuhan juga relasi dengan sesama yang lain. Ya, baik. Kita berkembang ya, kita berlanjut dengan makna atau dengan pengertian tentang membunuh. Nah, di Alkitab ada minimal tiga istilah yang umum disebut atau dipakai untuk menggambarkan makna atau situasi ya begitu ya tentang tindakan pembunuhan, membunuh. Ya, ada pengertiannya killing. Membunuh juga sama, kalau di Indonesia memang semuanya diterjemahkan membunuh ya. Kita agak lemah dalam menangkap maknanya karena semua diterjemahkan dalam arti yang sama, membunuh. Ya, ada pengertian killing dari kata nakah dalam arti menyerang, memukul untuk mengusir, memberikan luka, membunuh untuk menghukum. Nah, nakah ini punya pengertian membunuh dengan tidak sengaja.
Dia menyerang tapi dalam arti mau memberikan efek kejut supaya mungkin orang lain bisa menyingkir. Memberikan luka tanpa maksud untuk mematikan. Melukai tanpa ada niat untuk membunuh. Ya. Jadi ini tindakan membunuh tapi tanpa sengaja. Membunuh untuk menghukum. Supaya orang yang dihukum itu dia bisa berhenti dengan tindakan yang jahatnya dan dia semacam menyerah dan pergi. Ya, tanpa ada niat untuk mematikan atau untuk membunuh. Jadi ini tindakan membunuh tapi tanpa sengaja. Ya. Lalu ada yang kedua dari kata murder ya, membunuh juga dalam pengertian kita di bahasa Indonesia, ya, murdering. Dari dua kata yang umum dipakai untuk pembunuhan yang sifatnya sengaja. Yang pertama adalah ratsah, ya, tindakan yang sangat destruktif, termasuk mematahkan, membanting sampai hancur, membantai dan membunuh. Jadi ada tindakan yang sifatnya sadis ya. Mungkin memukul-mukul, membanting-banting sampai hancur, sampai mati. Lalu yang kedua harak, ya, menghancurkan, membunuh tidak terkendali. Bayangkan ada sebuah tindakan yang lost control, tindakan yang kita pakai istilah membabi buta ya, sudah nggak karuan, ya, tindakan yang keras, pembantaian, merusak sampai hancur. Jadi punya pengertian yang kira-kira mirip. Ada kejahatan yang semacam itu sudah disadari, bahkan mungkin disengaja, bahkan mungkin sudah dirancang, dan itu dilakukan dengan kekerasan yang membabi buta, ya, kekerasan yang sangat kejam dan keji, membantai sampai mati. Nah, dua hal ini memang kemudian akan didalami, dijelaskan dengan konsekuensi masing-masing, ya, secara berbeda. Kita perhatikan bagian yang pertama ya, membunuh secara tidak sengaja. Ya, membunuh tidak sengaja. Contoh, ini tindakan yang digunakan atau yang dipakai ya kepada tindakan Musa. Jadi suatu waktu ada prajurit atau tentara Firaun yang mengawasi para budak Mesir, kemudian mereka berselisih, ribut, kemudian endingnya tentara itu membunuh si budak. Kemudian Musa melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia membela orang itu dengan membunuh orang Mesir tersebut. Mungkin juga Musa terlibat dalam tindakan keributan itu, ya, mungkin mereka juga berkelahi, entah mungkin saling jepit atau saling pukul, begitu ya. Yang endingnya kemudian pertarungan itu dimenangkan oleh Musa dengan membunuh si tentara Mesir. Nah, tindakan ini, jadi tindakan si tentara membunuh si budak dan si Musa membunuh si tentara itu tindakannya dipakai dengan istilah tadi ya. Yang pertama, yang istilah nakah. Tindakan yang membunuh tapi tanpa kesengajaan. Tanpa dirancang. Mungkin tindakan membunuh tanpa diniatkan terlebih dahulu. Ini karena perkelahian yang sudah keburu sengit, keburu panas sekali, dan ini antara saya yang mati atau dia yang mati. Ya, jadi ini pertarungan kemudian diputuskan bahwa kemudian orang lain yang mati. Tapi tanpa direncanakan atau diniatkan sebelumnya. Dia hanya pengen membela, ya, menolong orang lain yang sedang menderita, membela orang itu dan juga membela dirinya agar dia jangan dia yang mati. Ya. Lalu yang kedua juga ada tindakan yang coba digambarkan di sini tentang kalau seseorang kedapatan mencuri dengan cara membongkar. Ini artinya sebuah tindakan yang sudah terang-terangan ya. Dia membongkar, dia mendobrak, dia
menghancurkan rumah orang lain, ya, dengan niatan untuk mencuri. Kemudian pencuri itu dipukul oleh orang sehingga mati, maka si pemukul itu tidak berhutang darah. Tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit, maka ia berhutang darah. Jadi ini malam hari terjadinya, dan pencuri datang dengan kekerasan, dia datang dengan mendobrak, dia datang dengan menghancurkan rumah orang lain, bahkan juga mungkin datang dengan entah dengan golok, dengan pedang, dengan senjata tajam, dengan maksud untuk membunuh orang di rumah itu. Maka kalau orang di rumah itu kemudian membela diri dengan cara melawan si pencuri sehingga mati, maka dia dikatakan tidak berhutang darah. Tetapi kalau kemudian terjadi pada waktu siang hari atau pada waktu matahari sudah terang dan saling kenal dan masih terlibat dengan perkelahian yang mematikan, begitu ya, maka dikatakan dia berhutang darah. Ya, pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Jika ia orang yang tidak punya, maka ia harus dijual sebagai ganti apa yang dicurinya. Jadi kalau dia mencuri kedapatan, maka dia harus mengganti apa yang sudah dicuri. Ya, jadi kira-kira ini yang coba digambarkan dengan tindakan membunuh tanpa disengaja. Kalau kita lagi jalan di jalan raya malam-malam, kemudian ada begal, gitu ya. Lalu kita bela diri. Entah mungkin asal mukul atau kita mukul lehernya gitu ya, dan dia terkapar mati, itu mungkin dikategorikan sebagai tindakan yang membela diri, dan itu dianggap sebagai tindakan yang tidak setara dengan kalau orang membunuh dengan sebuah rencana yang sudah matang. Ya, kita belum lama ini kan dihebohkan dengan berita itu bahwa ada pembunuhan yang berencana, kemudian endingnya adalah itu ya, dianggap impas, dianggap seimbang, setara, atau dianggap itu adil karena yang membunuh dengan berencana juga itu ya dihukum dengan pidana mati. Ya, kemudian orang katakan itu sesuatu yang sudah pas ya, sudah adil ya, menurut ukuran yang umumnya orang miliki. Nah, pembunuh tidak sengaja ya, keluarga terdekat dimungkinkan melakukan pembalasan terhadap si pembunuh. Jadi kalau ada orang yang dibunuh tanpa sengaja, maka keluarga yang dibunuh itu, yang terdekat, entah mungkin kalau yang mati adalah suami, maka si istri atau adiknya atau kakaknya begitu ya, punya peluang untuk menuntut balas terhadap si pembunuh. Dimungkinkan rupanya pada waktu sejarah Israel kuno, ya. Tetapi juga ada peluang bagi orang yang membunuh tanpa sengaja. Kan dia nggak sengaja, dia nggak ada niat sebenarnya, begitu ya. Maka dia perlu juga untuk membela diri atau mempertahankan dirinya, karena dia nggak sengaja. Maka dia dimungkinkan untuk melarikan diri ke kota perlindungan dan tinggal di sana sampai imam besar pada waktu itu waktu dia membunuh kan, contoh begini ya, waktu dia membunuh mungkin imam besarnya adalah contoh nih ya, Kayafas misalnya ya, maka dia harus tinggal di kota perlindungan itu sampai Kayafas itu meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia, maka dia secara hak, dia punya hak untuk keluar dari kota perlindungan dan berkumpul kembali bersama dengan keluarganya. Karena dia dianggap sudah membalas kesalahannya yang nggak disengaja itu dengan cara dia semacam dipenjara gitu ya, di sebuah kota perlindungan. Ya. Jadi dia boleh keluar kalau imam besar sudah meninggal dunia. Kalau imam besar masih hidup dan kemudian dia keluar dari kota perlindungan, kalau dia dibunuh oleh keluarga terdekatnya, maka yang salah bukan keluarganya. Karena dia punya hak. Yang salah ialah dirinya sendiri. Karena menurut hukum, dia harus tinggal di kota itu sampai imam besar meninggal. Tetapi, kalau si imam sudah meninggal, dan dia keluar dari kota perlindungan, dan dibunuh oleh keluarga terdekat, maka yang bunuh itu, ya, dia dianggap punya hutang darah, karena sudah melanggar apa yang sudah ditentukan ya oleh hukum. Kira-kira begitu. Ya, aturan yang diberlakukan di zaman dulu ya, zaman Israel dahulu. Ya, ini kira-kira yang terjadi.
Eh, ini antara ngeri-ngeri sedap juga ya. Jadi ya ada ketentuan yang memang benar-benar ketat yang mesti dijaga nih. Dengan harapan supaya orang kemudian jangan sampai mengulangi kesalahan yang mendatangkan dampak yang mengerikan, yang buruk dalam waktu yang sangat panjang ya, dengan tindakan yang mungkin yang lost control nih, ya. Ini upaya melindungi pelaku ya. Haruslah kamu memilih beberapa kota menjadi kota-kota perlindungan bagimu supaya orang pembunuh yang telah membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat lari ke sana. Ya. Supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Jadi memang ada beberapa kota yang coba disediakan oleh orang Israel ya. Kota perlindungan. Ini ada beberapa yang bisa disebutkan, ada tentang kota Kedesh, ada Shichem, Hebron, Bezer, Ramot Gilead dan juga Golan. Dan ini kota yang kemudian disetting sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah kota yang mudah dicapai atau dimasuki. Ini mungkin sebuah kota yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga ya mungkin dia ada di tengah-tengah, ya gampang dijangkau oleh penduduk dari berbagai penjuru, sehingga mereka yang mungkin berbuat kesalahan tanpa diniatkan, tanpa disengaja, mereka bisa mendapatkan perlindungan yang cepat, ya, yang mudah, supaya jangan sampai ada tindakan pembunuhan yang lebih lanjut. Soalnya bayangkan kalau si A dibunuh oleh si B, kemudian si keluarga si A bunuh lagi si B, kemudian si keluarga si B menuntut lagi dong. Ya nuntut lagi, matikan lagi nanti keluarganya si A dan terus begitu ya. Ini akan banyak orang yang bisa jadi korban ya. Karena masing-masing akan menuntut pembalasan dari orang-orang yang telah membunuh. Dan terbuka untuk semua pembunuh yang telah membunuh dengan tidak disengaja. Entah laki-laki, perempuan, tua, muda, pejabat atau orang biasa begitu ya. Mereka punya peluang yang sama untuk mendapatkan semacam perlindungan, ya, perlindungan yang sudah memang Tuhan tetapkan supaya mereka bisa tetap hidup karena kesalahan yang tidak disengaja ya yang mereka lakukan. Nah itu kira-kira ya. Nah dalam perang juga ada aturannya, nggak sembarang boleh perang, nggak sembarang bertindak semaunya ya dalam dunia peperangan. Jadi juga ada ketentuan untuk berperang, ya. Perang terjadi ya terpaksa. Terpaksa karena apa? Karena bangsa lain tidak mau kerjasama dengan bangsa Israel. Atau mereka yang nyerang duluan. Jadi terpaksa kemudian bangsa atau umat Tuhan melakukan pertahanan begitu ya, pembelaan diri dengan cara mengerahkan tentara untuk berperang. Jadi itu bukan perang yang kuat-kuatan, dalam arti bukan perang yang semaunya mau matiin orang, mau musnahkan bangsa lain, mau bunuh-bunuhan gitu ya, semaunya, enggak begitu. Jadi ada aturannya, ya. Misalnya begini, penduduk kota-kota di luar tanah perjanjian, di luar Kanaan begitu ya, jika mereka menyerah maka harus dijadikan tawanan dan dibiarkan hidup. Jadi enggak sembarang mau matiin orang semua begitu ya. Jadi ada ketentuan. Jadi kalau mereka mau menyerah, entah dia perempuan, entah dia laki-laki, mereka dibiarkan hidup. Dan mereka dimungkinkan untuk kemudian dipekerjakan ya di lingkungan umat atau orang Israel. Dan kota-kota di luar tanah perjanjian yang melawan, yang nggak mau berdamai, yang nggak mau hidup dengan rukun begitu ya dengan orang Israel, maka mereka kemudian dikepung, ya dikepung. Kalau jatuh maka penduduk laki-laki dibunuh, sementara yang perempuan anak-anak itu masih harus dibiarkan hidup. Artinya masih ada nilai belas kasihan kepada bangsa itu dengan membiarkan perempuan atau anak-anak yang menjadi masa depan keluarga begitu ya, untuk tetap bisa dibiarkan hidup. Ya, jadi artinya masih ada peluang untuk menunjukkan kemurahan hati ya kepada bangsa lain. Dan ini pun juga ada semacam
filosofi dalam dunia perang. Jadi kalau mengepung kota itu jangan dari 4 sisi, tapi dari tiga sisi. Kalau 4 sisi, kalau depan, belakang, kanan, kiri dikepung, mau kemana lagi kaburnya? Ya, yang ada ya udah hancur semua, mati semua begitu ya. Tapi ada semacam filosofi ya, kalau mau mengepung sebuah kota, cukup kepung dari tiga sisi. Artinya ada peluang yang cukup tersedia ya, kalau ada penduduk yang nggak mau mati konyol, mereka masih ada harapan untuk bisa kabur dan melarikan diri dan tidak mati sia-sia. Kalau ada penduduk yang pengen lebih memilih untuk berdamai dan mereka bisa keluar untuk menunjukkan niat itu dengan mereka datang ya, keluar dari sisi yang lain. Jadi artinya jangan mengepung dengan dengan brutal sampai tidak lagi memberikan opsi untuk hidup ya kepada lawan-lawan. Jadi masih ada dimensi yang baik begitu ya. Jadi perang yang bukan untuk memusnahkan bangsa lain atau untuk membinasakan ya seluruh kehidupan. Nah, di kota-kota yang berada di lingkungan tanah perjanjian, yang ada di lingkungan Kanaan, bagaimanapun begitu ya, semua orang harus diusir dan dibunuh. Ini dalam konteks ketika mereka sedang memasuki atau berperang, berjuang ya, menguasai atau memasuki tanah perjanjian. Karena mereka meyakini bahwa tanah itu sudah diberikan oleh Tuhan kepada mereka dan mereka akan menguasai semuanya, sehingga semua yang ada di sana pilihannya antara begitu ya, ya mereka akan pergi dengan sendirinya, menyingkir, atau mereka akan ngotot di situ dan kemudian berperang melawan Israel dan kemudian terjadi baku hantam ya antar Israel dan penduduk kota di Kanaan. Nah, ini kira-kira situasinya ya tentang hukum membunuh tanpa disengaja dan hukum dalam dunia perang yang memang melibatkan banyak pembunuhan ya, banyak korban jiwa. Lalu yang kedua, membunuh dengan sengaja. Nah, sebenarnya orang Israel sangat menggumuli tentang perintah yang keenam ini ya. Mereka berupaya untuk menerapkan ini dengan cara yang benar dalam rangka mengantisipasi, mewaspadai dengan harapan agar jangan sampai ada orang yang dengan mudah ya tergoda untuk membunuh atau mengakhiri kehidupan orang yang lain. Jadi mereka menggumuli dengan banyak poin-poin yang menegaskan bahwa ini perlu dikendalikan. Ini perlu diantisipasi supaya jangan sampai ada pembunuhan yang terus terjadi begitu ya dalam kehidupan umat Tuhan. Ini beberapa aturan dari 613 hukum yang dibukukan ya dalam mitzvot ya. Jadi ini beberapa yang memang mencoba untuk mengajarkan supaya umat jangan tergoda ya dengan mudah untuk berpikir untuk membunuh orang lain. Jangan melakukan pembunuhan, ini sangat jelas tadi di Keluaran ya pasal 20. Jangan terima tebusan dari si pembunuh. Jadi kalau orang membunuh kemudian dia mau menebus kesalahannya, nah jangan diterima. Artinya jangan anggap enteng nyawa orang lain. Jangan anggap bahwa nyawa itu bisa dibayar dengan sesuatu yang lain. Entah dengan uang, entah dengan tanah, entah dengan harta, begitu ya. Nyawa itu tidak bisa dibandingkan atau dinilai dengan sesuatu yang lain. Jadi bayangkan betapa berharganya, betapa besarnya nilai nyawa manusia itu. Tidak bisa ditebus dengan sebuah pemberian dari si pembunuh. Ya. Mengasingkan seorang pembunuh yang tidak disengaja. Ini untuk melindungi semua orang yang berbuat tanpa sengaja ya. Supaya mereka juga bisa mendapatkan peluang untuk kembali melanjutkan hidup dengan baik. Jangan bunuh si pembunuh sebelum diadili. Artinya apa? Jangan suka atau jangan berpikir untuk main hakim sendiri. Jadi kalau sampai orang kemudian ada kedapatan mencuri dan dia dipukuli, dihantam gitu ya oleh banyak orang berulang-ulang sampai mati, ini tindakan yang bisa dikategorikan tadi tindakan yang brutal, tindakan yang keji, ya tindakan yang sudah mengabaikan makna hidup ya,
orang lain, sudah merebut kehidupan yang harus itu menjadi miliknya Tuhan untuk dihentikan, ya. Bukan porsinya manusia untuk membunuh, apalagi ini tanpa diadili. Lalu menyelamatkan yang dikejar dengan mengorbankan nyawa si pengejar. Contoh gini, saya sedang dikejar oleh Pak Efraim. Kemudian Pak Johan lihat, ya, bahwa saya sedang dikejar-kejar oleh Pak Efraim, mungkin dikejar-kejar dengan golok. Ya, saya lari, Pak Efraim ngejar. Nah, Pak Johan yang lihat, ya, lebih pilih bela siapa? Bela saya atau bela dia? Bela saya, ya. Karena mungkin saya tergambar saya lebih lemah. Ya, lebih lemah, lebih tidak berdaya dibandingkan dengan yang lain yang mengejar. Yang ngejar itu punya peluang untuk menghentikan kejahatan sebenarnya. Cuma dia sudah pilih untuk tetap melakukan yang jahat kepada orang yang lain. Sehingga dia tetap dianggap sebagai orang yang lebih lost control, yang lebih ganas, yang lebih liar. Ya, sehingga yang lemah itu harus lebih dibela dan diselamatkan. Jadi dalam pengertian ini, ya, yang lebih lemah yang harus lebih diperjuangkan. Walaupun sampai dalam pengertian ini, ya lebih mengorbankan orang yang sudah punya niat yang jahat. Ya. Ini cukup jelas ya maksudnya, ya. Jadi yang berbuat jahat itu memang, ya, akan lebih mendapatkan perlawanan dari orang yang lain. Atau yang lemah itu harus lebih dibela dibandingkan dengan mereka yang lebih berkuasa, yang lebih menggunakan kekuasaan untuk melukai orang yang lain. Jangan berpangku tangan saat bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Hari ini saya senang karena tetangga saya persis, ya, istrinya Pak Ustadz sakit mendadak dan harus dibawa ke rumah sakit. Dan senang bisa menawarkan bantuan untuk mencarikan kursi roda. Senang juga bisa mengantar sampai ke rumah sakit. Jadi memang untuk hal-hal yang sifatnya darurat kita mesti menunjukkan pembelaan atau kesediaan untuk menolong dengan kerelaan untuk berkorban. Jadi kalau bisa nolong, ya harus ditolong. Jangan difoto-foto. Kan kalau di internet begitu, ya, udah tenggelam divideoin lagi sampai mati. Ya, jangan begitu, ya. Sisihkan kota-kota perlindungan bagi mereka yang melakukan pembunuhan tidak disengaja yang tadi, ya. Membangun tembok pembatas di atap rumah. Jadi kalau rumahnya itu bertingkat atau dia punya sotoh di atas rumah, maka harus pakai pembatas. Ya, entah pagar, entah tembok begitu, ya. Supaya kemudian orang jangan jatuh dan mati di rumah kita. Jadi semua hal yang sifatnya mendatangkan cilaka bagi orang-orang yang lain itu mesti diantisipasi. Ya. Kalau pasang kabel, ya jangan terbuka gitu, ya. Kalau naruh pisau, ya jangan sembarangan, kan gitu. Kalau punya peralatan yang sifatnya membahayakan nyawa, ya jangan ditempatkan di tempat-tempat yang gampang melukai orang lain. Itu rumah itu memang mesti dipastikan dia, ya, tempat tinggal yang aman buat penghuninya, juga aman buat mereka yang datang untuk bertamu. Ya. Lalu jangan menyesatkan dengan nasihat yang merupakan sandungan bagi orang lain. Nggak boleh tuh, ya, menyampaikan anjuran, nasihat yang yang sifatnya mematikan. Makanya kan tindakan yang terjadi di Kenya itu tindakan yang kita nilai itu kejam, ya. Ngajarin orang kemudian untuk berpuasa, mengasingkan diri ke hutan, meninggalkan keluarga, lalu berpuasa sampai sakit, sampai mati dengan impian bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ini kan sesat, ya. Kalau sampai membawa orang kepada situasi yang menderita dan apalagi mati, ya, mematikan. Membantu manusia memindahkan beban dari binatangnya yang tidak dapat lagi dibawanya. Jadi kalau kita melihat ada orang
eh, punya keledai atau kuda, dan kuda itu membawa beban yang sangat berat sampai nggak lagi sanggup ditanggungnya. Nah, kita mesti menolong, ya, menolong tuh kuda, ya, supaya ya yang punya kuda punya pengertian, dia bisa mengurangi bebannya, atau dia bisa menolong kudanya dengan lebih lanjut, ya, supaya tidak ada yang menderita dan mati, ya. Jangan tinggalkan orang dalam kebingungan. Jadi, kalau ada orang yang sedang galau, kita tahu dia sedang galau, ya. Nah, kita mesti menolong, kita mesti mendampingi. Jangan sampai nanti suatu waktu dia pengen cerita, dia pengen curhat, kita abaikan, tahu-tahu dia bunuh diri, misalnya, ya. Itu kita juga terbilang orang yang mengabaikan atau lalai, ya, mendampingi, lalai menolong orang yang sedang dalam kondisi yang sangat kritis, ya. Jadi ada semacam ajakan untuk benar-benar bisa mengantisipasi yang buruk, ya, menjaga supaya jangan sampai ada orang yang mati, entah dia mematikan orang lain atau dia bunuh diri, misalnya, ya, dengan harapan semua orang bisa, ya, terawat dengan baik, terpelihara dengan selamat, ya. Tetapi apabila seseorang berlaku angkara terhadap samanya hingga ia membunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mezbahku supaya ia mati dibunuh. Memang pada akhirnya dalam pandangan umat Tuhan, ya, orang yang membunuh dengan angkara akan mendapatkan hukuman, ya, akan mendapatkan konsekuensi yang juga berat, ya, dengan tindakan yang dia lakukan. Kata angkara dari kata zot atau zit, ya, mendidih. Secara kiasan menjadi kurang ajar, membanggakan diri atas orang lain atau menganggap dengan lancang. Mendidih, ini kan artinya orang yang sudah benar-benar membiarkan diri dikuasai oleh amarah, kebencian, dendam. Sudah menjadi orang yang benar-benar seperti dirasuk setan, begitu, ya. Dan kemudian dia membunuh orang lain dengan keji. Jadi ini orang yang sudah kehilangan kendali diri dengan baik, membunuh orang dengan brutal, ya, atau menjadi kurang ajar, nggak lagi bisa menghargai orang lain, nggak lagi bisa menempatkan diri sejajar, begitu, ya, dengan orang yang lain. Dia merasa dia lebih hebat, lebih kuat, lebih segalanya, lalu menganggap orang lain sebagai orang yang nggak lagi ada harganya, begitu, ya. Menganggap dengan lancang, mungkin menganggap bahwa, ya, nyawa dia itu nggak lagi ada artinya, ya, siapa dia, apa dia, begitu, ya, udah nggak lagi ada nilainya. Yang dia pikirkan mungkin hanya, ya, egonya, ambisinya, ya, gengsinya, ya, kediriannya, begitu, ya, sampai melenyapkan nyawa orang lain. Tindakan dalam pengertian membunuh dengan sengaja ini, ya, itu contoh-contohnya ada beberapa di Alkitab, ya. Misalkan Kain membunuh Habel karena ada rasa iri, ya, dimulai dengan rasa iri, rasa dengki kepada Habel yang persembahannya diterima oleh Tuhan, sementara dia enggak, ya, padahal dia punya peluang untuk memberikan persembahan yang lain yang lebih baik kepada Tuhan, tapi dia lebih pilih dikuasai oleh tadi perasaan yang mendidih karena iri, karena dengki, begitu, ya, kepada adiknya. Lalu Fir'aun mau membunuh Musa. Ini kata membunuh kan juga dipakai kata yang sama, kata harak, ya, untuk membunuh dengan sebuah rencana, dengan sebuah niat yang buruk untuk mematikan orang lain, mematikan Musa. Abimelek membunuh saudara-saudaranya karena dia pengen jadi raja dan tidak mau punya saingan dari keluarga yang lain. Maka semua saudara yang seayah dengan dia, 70 orang banyaknya, ya, 70 orang dibunuh semuanya. Jadi dengan sebuah tadi rencana, dan itu merupakan gambaran dari pembantaian. Nggak ada perang tapi dibunuh banyak orang, kan gitu, ya. Nggak ada yang perlu ditakuti karena dia sudah menjadi raja, tapi dia bunuh banyak orang ketika dia menjadi raja. Ini pembantaian. Atau Yoab membunuh Abner. Ini harusnya nggak ada for itu, ya. Membunuh Abner.
Abner datang untuk mendukung Daud sebagai raja. Tapi suatu waktu ketika dia sedang jalan, dia ditemui oleh Yoab dan tiba-tiba dia ditusuk, ditikam ya oleh Yoab. Jadi bayangkan Yoab sudah punya niat supaya jangan sampai ada panglima yang menandingi, yang bersaing dengan dia, begitu ya. Maka dia bunuh Abner supaya hanya dia yang bisa menjadi panglima bagi Daud. Ini contoh yang kita bisa lihat di Alkitab, ya, pembunuhan yang secara sengaja dengan niat-niat yang buruk, ya, dan kemudian dilakukan dengan sebuah pembantaian yang mengerikan. Ada sebuah prinsip yang sangat baik, ya, yang dicoba digemakan oleh firman Tuhan oleh orang-orang Israel. Seseorang harus membiarkan dirinya dibunuh daripada harus melanggar aturan yang penting. Ini tiga dosa yang mendatangkan hukuman mati. Ya, 3 dosa yang dianggap setimpal dengan hukuman mati, ya. Pembunuhan dalam pengertian yang disengaja, yang harak tadi atau yang ratsah tadi. Lalu penyembahan berhala dan percabulan. Jadi begini, daripada saya yang bunuh orang, mendingan saya memberikan diri saya dibunuh oleh orang lain. Ini sesuatu yang coba daripada saya yang berbuat dosa, mendingan saya yang kemudian mengendalikan diri, bahkan mendingan saya yang mati deh. Ya, daripada saya berbuat sesuatu yang sifatnya dosa atau sesuatu yang mencelakai orang yang lain. Daripada saya menyembah berhala, mending saya mati. Ya, ini mungkin dalam banyak kisah terjadi ketika orang kemudian dipaksa pilih mana antara imanmu kepada Tuhan atau nyawamu, kan gitu ya. Buat orang yang beriman, dia lebih pilih, ya sudah, mending saya yang mati daripada saya harus menyangkal iman saya, daripada saya harus menyembah kepada berhala-berhala yang bukan Allah. Jadi dia lebih pilih mati. Daripada saya melakukan percabulan atau mungkin melakukan pemerkosaan kepada orang lain, mending saya yang kemudian mati. Jadi sebelum daripada tanganmu itu melakukan yang jahat, mendingan tanganmu itu minta dipotong deh. Kira-kira begitu. Ya, daripada engkau menendang orang sampai mati, mendingan tanganmu itu, kakimu itu diputus deh. Ya. Dengan harapan, ya, jangan terpancing, jangan tergoda untuk dengan mudah begitu ya, melakukan yang jahat sampai mematikan orang lain, karena engkau tidak bisa mengendalikan hidupmu atau dirimu. Ya, kira-kira ini yang coba mau digambarkan ya. Jadi jangan tergoda untuk melakukan yang jahat kepada orang yang lain. Nah, kemudian yang 3 tadi itu berkembang menjadi beberapa poin ya. Pembunuhan, incest. Incest ini misalkan kalau ayah ya dengan anak ya, memperkosa anak misalnya ya. Lalu memberikan kesaksian palsu dalam proses hukum yang menentukan nyawa orang lain. Ini juga dengan sebagai dosa yang sangat berat ya. Lalu perzinahan, penyembahan berhala, mempersembahkan anak kepada dewa-dewa. Ini juga dengan sebagai hal yang sangat keji. Lalu yang kemarin tentang orang tua ya, mengutuk orang tua juga dengan sebagai sebuah tindakan yang sangat kejam. Ya, itu orang itu sudah dianggap udah enggak lagi berbakti, udah puthauda tuh ya. Udah benar-benar kehilangan rasa kasih, rasa abdi ya kepada orang tua. Lalu meramal juga dengan sebagai penyembahan kepada ilah-ilah ya, kepada dewa-dewa. Dan homoseksualitas dan yang lain. Jadi agak berkembang ya. Hal-hal yang kemudian dikategorikan sebagai tindakan atau kejahatan yang berat ya, yang besar pada waktu itu. Nah, apabila seseorang laki-laki perempuan dirasuk arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati, yakni mereka harus dilontari dengan batu, dirajam ya, dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Ini konsep yang berkembang ya, bahwa
kalau orang sampai berbuat kejahatan sorry, saya salah pencet tadi. Berbuat tadi ya, yang membunuh, kemudian yang incest, menyembah berhala, kemudian menghujat orang tua, begitu ya. Maka mereka dianggap telah melakukan hal yang sangat berat, ya. Dan mereka harus tahu bahwa konsekuensinya itu besar, ya, menyangkut mereka akan dihukum mati. Dan darah mereka tertimpa kepada diri mereka sendiri. Jadi kalau kemudian mereka ditangkap dan mereka mesti diadili dan mereka dihukum dengan ganjaran hukuman mati, maka darah mereka tertimpa kepada diri mereka sendiri. Ini ya kemudian membuat orang berani ya menegakkan hukuman mati tanpa rasa dalam arti ya mereka nggak berpikir bahwa mereka harus menanggung kematian atau nyawa orang lain ya. Tapi ini dalam prinsip pengadilan ya tentu ya, bukan sebarang orang harus punya hak untuk menuntut nyawa orang lain. Nah ini beberapa hal yang perlu kita dalami. Masih ada waktu nggak ya kira-kira? Nanti diingatkan kalau gitu ya. Nah, larangan jangan membunuh ini perlu didasarkan pada prinsip yang tepat ya, yang benar ya. Yang pertama adalah ini, bahwa manusia adalah gambar dan rupa Allah. Ya, manusia, laki-laki, perempuan adalah ciptaan ya yang segambar dan serupa dengan Allah. Manusia segambar serupa dengan Allah sehingga manusia harus hidup dalam penghargaan yang tinggi satu dengan yang lain. Kita semua di sini malam hari ini yang hadir tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Semua sama dalam hal hidup, semua orang punya hak yang sama, punya peluang yang sama. Nyawa saya nggak lebih mahal daripada nyawanya Pak Johan, ya. Nyawanya Nicholas nggak lebih tinggi harganya daripada nyawanya Bu Meli. Soal nyawa semua kita sama. Soal makna hidup atau nilai hidup atau harga hidup begitu ya, semua kita sama. Yang beda adalah ya kerjanya, profesinya, tugasnya itu yang beda. Tapi soal hak hidup semua orang punya hak yang sama. Ya, kita segambar serupa dengan Allah. Tidak diperkenankan merusak atau menghancurkan citra Allah. Ya, entah dengan cara membunuh orang lain ataupun dengan cara bunuh diri. Ya, bunuh diri dalam pandangan kita itu tindakan yang juga sama, tidak menghargai kehidupan yang Allah berikan kepada manusia. Ya, kita nggak boleh menghancurkan orang lain. Ya udahlah daripada biar gampang keluar dari masalah, mati aja sono, ya. Nggak boleh tuh bilang gitu tuh ya. Mati aja lo sono gitu. Nggak boleh tuh. Ya, nggak boleh bunuh diri ya. Jadi mesti menghargai hidup manusia sebagai kehidupan yang mulia yang berharga di hadapan Tuhan. Nah, Tuhan juga menghindari kematian atau mematikan orang lain sebagai solusi. Ya, kita perhatikan dalam banyak kasus ini sangat jelas ya. Ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, melanggar perintah Tuhan, Tuhan nggak langsung matiin mereka. Ya, masih kasih waktu buat mereka untuk hidup dalam waktu yang sangat panjang. Hanya betul memang endingnya adalah kematian. Tapi Tuhan nggak matikan dengan cara yang tiba-tiba dihukum, kemudian langsung meninggal, langsung mati begitu ya. Enggak. Ya, Tuhan pilih kemudian mengusir mereka ketimbang membunuh mereka di Taman Eden. Tuhan juga membiarkan Kain pergi ya dari tanah tinggalnya, mengembara ke negeri yang lain ketimbang membunuh Kain yang sudah membunuh Habel. Jadi mematikan atau kematian itu bukan solusi yang Tuhan pilih dengan entengnya. Ya, ada konsekuensi bahwa memang pada akhirnya memang ya manusia akan mati, tapi kematian yang diharapkan memang kematian yang wajar, yang normal, bukan kematian yang secara tiba-tiba direnggut, begitu ya. Tuhan mengadakan perjanjian dengan Nuh ya. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia.
Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya. Jadi artinya hargailah hidup itu layaknya citra Allah. Hargailah hidup itu sebagai pemberian yang harus benar-benar dijaga, ya, dilindungi oleh manusia. Karena kalau kita melanggar itu, maka kita akan mengalami juga nasib yang buruk. Hidupnya akan menjadi hidup yang tidak diberkati oleh Tuhan, ya. Hidup jadi hidup yang mungkin dalam pengertian kita terkutuk, ya, di tengah-tengah dunia ini. Tuhan melakukan banyak tanda bagi Firaun agar Israel bisa dilepaskan dengan rela. Bahkan 9 tanda. 9 tanda yang ajaib secara nasional terjadi begitu, ya, dengan harapan supaya Firaun melepaskan Israel untuk bisa pergi dari Mesir tanpa harus ada pertumpahan darah lewat kematian anak-anak sulung. Itu kan sudah pilihan yang paling terakhir, ya, karena Firaun terus mengeraskan hati, terus menolak begitu, ya, untuk umat Tuhan bisa dilepaskan dari Mesir. Jadi hukuman mati itu hukuman yang paling ending, yang paling terakhir begitu, ya, yang paling belakang. Ya, ada cara lain yang perlu juga dilakukan untuk bisa mendapatkan solusi. Ya. Waktu Israel mau ke tanah Kanaan, mereka selalu diupayakan untuk bisa ngomong dulu, minta izin kepada bangsa-bangsa yang mereka lewati. Dengan harapan bangsa-bangsa itu bisa membuka diri mereka untuk bisa orang Israel bisa lewat, ya, agar tiba di Mesir dengan baik tanpa harus ada perang. Kecuali kalau bangsa itu kemudian menolak untuk berdamai, menolak untuk membuka diri, yang nggak ada cara lain. Ya terpaksa begitu, ya, mereka harus menghadapi bangsa-bangsa yang tidak membuka diri untuk mereka bisa lewat. Ya. Jadi dosa-dosa keji telah menandakan matinya iman atau batin manusia sehingga kemudian terbuka terhadap keadilan dan hukuman Allah. Jadi kalau orang sampai kemudian berbuat yang jahat, berbuat yang keji, bunuh orang, itu tandanya bahwa dia sudah mati secara mati rohani, ya, atau mati hati. Sudah nggak ada lagi nilai yang baik yang dia pertahankan begitu, ya. Lalu kemudian dia mencemplungkan diri kepada tindakan yang jahat. Nanti endingnya pasti ada hukuman atau keadilan dari Tuhan. Ya. Di PB ini coba direspon oleh Tuhan Yesus, ya. Kamu telah mendengar firman, ya, jangan membunuh, siapa membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, tiap orang yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata saudaranya kafir harus dihadapkan kepada mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, ya, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ini sebenarnya bukan mau mengutamakan tentang hukumannya yang besar dan berat, tapi dengan harapan supaya mereka tadi tahan diri, kendalikan diri begitu, ya, supaya jangan berbuat yang negatif, yang jahat kepada orang-orang yang lain. Jadi pentingnya mengendalikan perasaan buruk, niat-niat yang jahat, tindakan yang keras, yang kasar begitu, ya, agar jangan memicu pertikaian atau kejahatan. Jadi kalau punya perasaan yang mungkin kita dilukai orang lain, kita mungkin direndahkan orang lain, kita mungkin difitnah orang lain, nah kita perlu mengendalikan hati itu supaya jangan tadi muncul perasaan yang marah, dendam, mendidih, lalu mau berbuat yang keras, yang jahat kepada orang yang lain. Kendalikan perasaan, kendalikan hati, jagalah hati gitu, ya. Jangan kau nodai dengan hal-hal yang tadi, ya, yang jahat. Usahakanlah perdamaian dengan sesama manusia sebelum menghadap Allah untuk memberi persembahan. Ini kalau disambungkan ayat ini, kalau engkau sedang punya masalah dengan orang lain dan kau datang kepada Allah untuk memberi persembahan, mending pulang dulu deh. Pulang dulu, damai dulu dengan dia, nanti baru balik lagi untuk memberikan persembahan. Ya. Jadi hubungan dengan Allah itu tidak lebih lebih tinggi daripada hubungan dengan manusia. Dalam arti begini, bahwa hubungan manusia itu nggak lebih rendah daripada hubungan dengan Tuhan. Hukum yang pertama kan kasihilah Allahmu, tapi yang sama dengan itu
ya, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi perlakuan kepada Allah itu juga diukur dengan perlakuan kepada manusia. Cara menghargai Allah, cara menghormati Allah, cara mengasihi Allah juga diukur dengan cara kita mengasihi orang-orang yang lain. Ya, jadi ini dua hukum yang menyatu, tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak bisa dibagi dua. Hukuman terhadap orang jahat merupakan hak Allah, ya, dan diserahkan kepada lembaga yang dibentuk oleh Allah. Manusia secara pribadi tidak punya hak untuk membunuh orang lain, tidak punya hak untuk menuntut nyawa orang lain. Itu bukan porsinya kita. Bahkan Tuhan Yesus sebagai manusia pun dia tidak mau ya menuntut nyawa orang-orang yang sudah menyakiti dia, sudah melukai dia, sudah menolak dia, ya. Dia nggak mau menuntut hak manusiawi ya untuk menghakimi orang yang lain. Itu merupakan porsinya Allah. Keutamaan mengasihi, ya, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini yang justru Tuhan ajarkan, ya, kasihilah musuhmu. Kalau dipukul yang kiri, kasih yang kanan. Jangan gampang dikuasai oleh tadi dendam, oleh kemarahan yang mendidih, lalu berbuat yang jahat kepada orang-orang yang lain, ya. Jika mungkin kalau itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Ini yang Tuhan minta, ya. Jangan menuntut pembalasan. Saya sangat-sangat meyakini bahwa kalau orang dianiaya dan berdoa pada Tuhan, itu doa yang Tuhan akan dengar dan Tuhan akan berpihak kepada orang-orang yang menderita. Dan Tuhan akan melakukan bagiannya dengan caranya, begitu ya. Bukan dengan caranya kita manusia. Jadi serahkanlah penghakiman itu kepada Tuhan dengan cara itu dan pada waktu yang Tuhan kehendaki. Ya. Jadi pentingnya mengedepankan upaya-upaya pelayanan kasih, pertobatan dalam menghadapi orang-orang yang jahat. Kalau kita punya musuh atau orang musuhi kita, ya kasih dia minum, kasih dia makan, terus tunjukkan kebaikan kepada dia. Ini seperti sedang memberikan bara api ke kepalanya, ya. Ntar juga dia sendiri nanti yang panas. Ntar dia sendiri juga nanti yang bingung. Kok orang itu dijahatin, kok dia masih mengasihi saya, gitu ya. Kok dia masih berbuat baik begitu kepada saya, ya. Biar nanti dia yang akan terus bergumul berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Mengedepankan perdamaian sebagai ganti hukum balas dendam, ya. Jadi jangan menerapkan hukuman mata ganti mata, gigi ganti gigi dan nyawa ganti nyawa. Buat dunia memang yang adil tadi, ya. Kalau engkau bunuh, ya engkau harus dibunuh. Maka kemudian orang senang ketika yang lalu ketika si jenderal itu dihukum mati, orang kemudian anggap itu sangat imbang, sangat impas. Tapi dalam pengertian kita sebagai orang yang percaya, bukan itu yang ideal. Kalau dia bisa sadar, kalau dia bisa bertobat, kalau dia masih bisa mengubah hidupnya, kalau dia masih bisa menjadi berkat di lain waktu, begitu ya. Itu yang jauh lebih penting. Itu yang jauh lebih berharga sebenarnya ketimbang membuat hukum jadi imbang dengan cara mata ganti mata dan nyawa ganti nyawa. Ya. Jadi kita kalau punya orang-orang yang perlu kita hadapi, hadapilah dengan cara yang baru, begitu ya. Tadi mendoakan, mengasihi dia, melayani dia dengan harapan dia bisa bertobat dan berubah. Ini yang terakhir, Tuhan menetapkan pemerintah, ya, untuk melakukan kebaikan bagi manusia. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Ya, pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Tapi lagi-lagi di sini tidak disebutkan tentang membunuh orang, ya, atau hukuman mati, ya. Memang saya kira hukuman mati menjadi hukuman yang nggak perlu lagi barangkali disebutkan, ya. Nggak perlu lagi bisa diterapkan. Saya pribadi tidak mendukung, ya, hukuman mati kepada terdakwa yang bersalah. Saya nggak senang yang lalu ketika itu diputuskan hukum mati bagi orang lain. Jadi saya kira juga pada pemerintah, ya, saya kira
kalau bisa itu bisa dihapuskan, ya. Maksimal hukuman seumur hidup udah besar, ya. Itu udah maksimal, ya. Hukuman seumur hidup. Beri peluang pada orang yang bersalah, yang jahat itu kembali bisa menunjukkan pertobatan. Pertobatan, berubah, memulai dengan cara yang baru, dampingi ya supaya bisa hidup di jalan yang baru, jalan yang benar ya, bersama-sama dengan Tuhan. Jadi saya pribadi tidak mendukung hukuman mati, apalagi yang namanya main hakim sendiri. Itu waktu saya mungkin SD atau mungkin SMP kali ya, saya pernah lihat maling digebukin di jalan, bahkan sampai orang kuat bawa batang pisang hanya untuk jauh-jauh diangkat itu, hanya untuk niban itu orang ya sudah terkapar. Sampai segitunya, itu sesuatu yang buat saya, kok manusia kok bisa sampai sebegitunya ya memperlakukan orang yang lain. Sudah sekarat padahal orang masih bisa melakukan hal yang begitu. Jadi saya sangat nyesek gitu ya kalau melihat orang kemudian diperlakukan dengan cara yang tidak manusiawi. Jadi buat kita yang percaya jangan sekali-kali terjebak dengan ini ya. Tadi bahkan kata Nikolas ya, jangan membunuh karakter orang juga ya. Semua hal yang buruk, semua hal yang jahat dalam hati kita ini yang perlu dikendalikan dan dikontrol ya bersama-sama dengan Tuhan. Demikian ya, Tuhan menolong kita supaya bisa menghidupi, ya jangan membunuh. Amin. Ya. Kalau tadi saya hanya memperhatikan bagian awal yang di perjanjian lama itu mungkin saya atau kita akan berpikir ya itu sih bukan kita gitu ya. Saya nggak pernah. Seingat saya nggak pernah begitu marahnya sampai ingin membunuh orang gitu ya. Jadi kayaknya saya nggak akan melakukan dosa hukum ke-6 ini gitu ya. Yeah. Tapi ketika tadi mulai masuk ke yang Matius 5 ayat 21 memang di situ diperdalam kan ya oleh Tuhan Yesus. Bukan hanya sekedar nggak boleh membunuh tapi menjaga kehidupan gitu kan. Nah itu memang kadang-kadang ya kita begitu sebelnya sama orang sampai mungkin dalam hati mendoakan yang jelek gitu. Yeah. Nah, tapi saya mau tanya tentang sesuatu yang lebih relevan dengan kehidupan kita zaman modern. Itu ada beberapa hal, sebetulnya ada 5 nih. Tapi yang 3 tadi udah disebutin ya, tentang bagaimana tentang perang. Tadi Pak Marto sudah cerita, lalu yang kedua tentang hukuman mati. Ada pro kontra, tapi Pak Marto sudah menyampaikan posisinya seperti itu. Lalu tentang bunuh diri, tadi Nikolas juga sudah bilang. Nah ada 2 hal lagi yang belum disebutkan, saya ingin tanya tentang hal itu. Yang pertama tentang aborsi. Ya. Kalau ditanya aborsi boleh nggak? Nggak boleh. Gitu. Tapi ada kasus-kasus yang ketika kehamilan membahayakan nyawa calon ibu misalnya gitu. Apakah boleh nggak gitu? Kalau dipertahankan maka dua-duanya bisa mati misalnya gitu ya. Nah, aborsi itu bagaimana? Yang kedua tentang eutanasia. Eutanasia itu juga ya orang sakit sudah terminal dan menderita dan ini nggak mungkin disembuhkan. Dia minta udahlah saya suntik mati aja. Gitu. Kalau kita biarkan, kita akan tahu dia menderita sekali dan bisa lama, misalnya gitu. Nah, kasus-kasus ini. Yang lain tadi sudah sedikit disinggung, ya mungkin kira-kira kita ngerti lah posisinya. Nah, ini aja. Ini kan termasuk menghargai kehidupan. Lebih baik menghargai kehidupan, tapi kalau hidup tidak berkualitas, apakah harus dipertahankan? Nah, ya. Ya, makasih Pak Daniel. Ini sesuatu yang ini realita ya, memang ya. Kalau yang terakhir tadi, saya mungkin lebih mudah untuk menjawab bahwa eutanasia ya. Jadi sudah sekarat dan gimana mau
dipertahankan atau mau dipercepat begitu. Ada juga memang kita pernah dengar bertahun-tahun dia ditopang dengan mesin, ya bertahun-tahun, lebih dari 5 tahun bahkan ditopang dengan mesin. Saya kira ya nggak ada perubahan ya, nggak ada perubahan dengan itu ya. Jadi saya kira mempertahankan hidup dengan cara kita melakukan segala cara sampai berpikir kita yang mengendalikan kehidupan, ini juga saya kira tidak tepat. Perlu juga ada kesediaan untuk berserah pada waktunya Tuhan. Jadi memang kalau situasinya sudah di luar kendali kita, ya sudahlah kita serahkan pada caranya Tuhan. Jadi gini, jangan terlalu ngoyo untuk nahan-nahan, juga jangan berpikir untuk maksudnya gini, nggak perlu mempercepat gitu, ya. Biarlah itu sesuatu yang alamiah yang Tuhan kehendaki. Jadi kalau memang dia sudah tidak bisa bertahan lagi dengan kondisinya, ya jangan terlalu ngoyo harus hidup terus, harus panjang umur gitu ya. Enggak begitu, kita nggak bisa mengendalikan usia orang. Bahkan sampai ada istilahnya kan kematian yang vegetatif ya. Dia sudah secara hidup itu udah nggak lagi hidup sebenarnya, tapi dia ditopang tadi dengan alat ya, kematian atau hidup yang sudah seperti pohon ya. Itu nggak boleh, nggak perlu sampai sebegitunya. Dan juga yang ya tadi jangan berpikir untuk mempercepat, nggak perlu sampai menyuntikkan obat begitu ya supaya dia mati dengan cepat. Jadi biarlah secara alamiah. Memang kalau dokter sudah nyerah juga ya sudah bawalah ke rumah dan layani selagi masih hidup, rawat ya, jaga semaksimal mungkin, dan biarlah nanti waktu Tuhan yang akan terjadi pada orang itu. Saya kira begitu ya tentang tadi eutanasia. Tidak perlu berpikir untuk mempercepat tentang kematian orang lain atau seseorang. Yang rumit itu tadi tuh ya, yang aborsi ya. Kalau ini situasinya, kalau aborsi karena kehidupan yang tidak dikehendaki, ini salah ya. Jadi kalau orang kemudian mungkin dia pacaran, kemudian dia berhubungan seksual lalu hamil, dan dia menolak janin itu, menolak kehidupan anugerah Tuhan itu, dan dia aborsi. Nah ini yang saya kira dengan terang, dengan jelas kita katakan ini tindakan yang terencana mematikan kehidupan. Ini pembunuhan kategorinya, ya. Nah tadi yang sesuatu yang tadi kalau dia seorang ibu dan dia antar hidup dan mati nih kalau mempertahankan janin ya. Kalau janinnya dipertahankan juga mungkin menyangkut soal ibunya terancam nyawanya. Kalau tidak dipertahankan ya ini mematikan janin yang ada di kandungan. Ini yang saya agak susah untuk menjawabnya ya. Gimana menyikapi yang begini? Ada yang punya pendapat tentang ini kira-kira? Gimana, Pak Henry? Kebetulan tadi pagi nonton beritanya tentang aborsi yang di Bali itu ya, yang hampir 1.000 janin lebih. Nah itu ada pengecualiannya, artinya tuh secara hukum sih nggak salah. Ya itu di UU Kesehatan 75 ayat 2. Ya itu ada 4 poin, nanti bisa dicek aja. Seperti itu sih. Jadi memang ada pengecualiannya. Jadi ada beberapa situasi yang dikecualikan gitu ya. Jadi ibaratnya itu tetap hitungannya legal. Secara hukum legal. 4 pengecualian. Iya. Oke, itu di apa tuh namanya? Di KUHP atau di... Ini kalau saya baca di sini nih ada nih pertama terdapat indikasi darurat medis setelah dideteksi pada usia dini sebuah kehamilan. Artinya bukan hamil tua. Terus mengancam nyawa dari ibu dan juga janin. Yang ketiga terdapat penyakit genetik cacat bawaan manapun yang tidak dapat diperbaiki sehingga dapat menyulitkan kehidupan bayi ketika hidup di luar kandungan. Terus adanya kehamilan akibat perkosaan. Nah ini ada satu poinnya tuh yang akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan. Di pasal 75 ayat 1-nya sih isinya larangan, tapi ayat 2-nya itu pengecualian. Iya, iya. Kondisinya seperti ini sih.
Jadi ada kondisi-kondisi genetik tapi itu misalnya kan, atau kondisi sorry, janin. saya ya. langsung respon. Iya, iya. Tapi itu kan hukum Negara. negara, hukum dunia. Dan tadi disebutkan juga kalau akibat perkosaan boleh tuh menurut hukum negara. Nah, Iya. tapi kalau hukum Tuhan gimana? Iya. Berarti aborsi karena perkosaan boleh? Nah, Ya, kalau saya pribadi begitu tadi ya, kalau tidak menyangkut tadi antara hidup dan mati, saya kira sih nggak boleh pilih mematikan. Ya, jadi kalau dia masih bisa bertahan, kalau dia masih namanya kan apa ya, kalau sudah jadi janin tuh kayaknya itu udah lengkap, itu udah komplit nyawa, itu hidup manusia gitu ya. Jadi mesti diperjuangkan sebisa mungkin bisa dirawat, dilahirkan dan dia punya hak juga untuk terus hidup. Kecuali tadi kalau sudah menyangkut tadi ada masalah genetik, ada masalah yang ya mengancam nyawa ibu juga. Ini yang tapi saya pernah mendengar tentang itu ya, ada ibu yang sangat beriman ya, yang sangat meyakini. Dokter sudah bilang bahwa kalau dia lahir dia akan cacat. Kalau dia lahir mungkin juga mengancam nyawamu, ya. Kemudian ibu ini berprinsip ya sudah, saya mau tetap jaga itu kandungan saya. Saya mau terus rawat dia sampai lahir, sekalipun mungkin dia akan cacat, entah mungkin apalah ya, entah mungkin tangannya yang nggak lengkap, entah mungkin apalah begitu. Dia mau terima itu dengan apa adanya begitu. Jadi saya pribadi mengapresiasi kalau sampai ada orang yang punya iman yang seperti ini. Bahkan mungkin kalau harus bertaruh nyawa gitu ya. Hanya kan nggak semua orang harus menempuh jalan itu. Mungkin juga perlu dibuka jalan yang tadi ada pertimbangan. Gimana ya Pak Daniel ya soal ini? Saya terus terang agak rumit membahas yang ini. ya memang. Jadi pertanyaannya kan, kalau ada seorang ibu yang mempertahankan janinnya, walaupun dia harus Mengorbankan kita nyawanya. belum bisa bilang mengorbankan kan, dia masih Iya. hidup. Walaupun dia harus meresikokan nyawanya, apakah itu iman atau kebodohan? Pertanyaannya kan itu kan. Iya. Apa Kita dia- pun secara Kristiani tetap juga sebenarnya kita masih menghargai sumbangsi medis ya sebenarnya ya. Sumbangsi teknologi yang memang Tuhan anugerahkan bagi manusia. Jadi pertimbangan medis juga perlu dihargai dan ditimbang-timbang. Cuma tadi lagi-lagi itu menyangkut nyawa orang yang akan dikorbankan ya. Gimana Bu Lina? Ya Bisa sudah. membantu? Ini pendeta minta bantu pendeta nih. Kalau ada seorang ibu yang hamil, kemudian anaknya mungkin beresiko akan meninggal, atau mungkin cuma kalau dia dipertahankan akan menyangkut nyawa sang ibu juga. Medis menawarkan, ya sudah anaknya yang dikorbankan, diaborsi supaya ibu selamat. Tapi kalau diaborsi ya menyangkut nyawa anak gitu ya. Ini bagaimana nih? Ya Pak, gimana Pak? Kebetulan hal seperti ini terjadi sama teman saya ya Pak ya. Pada saat dia melahirkan, ketubannya sudah habis. Iya. Ya, dokter udah bilang, ini lahir anaknya mati. Enggak lahir anak ibunya mati. Tapi kejadian itu enggak terjadi Pak. Setelah kita doa, kebetulan pada saat itu bidannya orang Katolik. Kita berpikir cara lain dengan cara vakum Pak. Vakum, karena pinggulnya kecil ibunya. Iya. Jadi lahir nggak bisa secara normal. Di sesar meninggal, dua-duanya malah bisa meninggal. Jadi dengan
dengan berpikir, dengan kita berdoa, bisa keluar dan hidup sampai sekarang di vakum, Pak. Walaupun anak itu lahirnya nggak seperti bayi utuh gitu. Bentuknya ya, sampai sekarang masih hidup Pak orangnya, Pak. Ya itu terjadi, itu benar-benar itu. Gitu Pak, dengan di vakum, Pak. Kedua, teman saya satu, ada penyakit yang namanya tokso, Pak. Ya, kelahirannya mungkin beda lah, jalan merangkak lahir anaknya sampai gadis Pak sekarang. Apa sekarang gimana? Sekarang? Sampai gadis. Oh, sampai gadis. Iya. Tapi dengan kecanggihan teknologi sekarang ini, dia terus berobat, berdoa, berobat, sampai kehamilan kedua masih diancam sama dokter. Berani, dia bilang berani. Saya terima anak saya walaupun lahir dengan kondisi apapun. Dan itu terjadi Pak, normal ternyata orangnya. Gitu Pak. Iya. Jadi mungkin ya upayanya diperjuangkan dulu ya. Entah diperjuangkannya dengan cara dia diperjuangkan di dalam perut, atau diperjuangkan dia di luar perut. Jadi mungkin dibantu kelahiran yang dipercepat, kemudian dibantu ditopang dengan teknologi begitu. Jadi maksudnya gini, jangan dihancurkan di dalam kan gitu. Jangan dibunuh di dalam. Kalaupun dia akan mati, ya biarlah mati dengan kematian yang wajar, kematian yang normal, kematian yang tetap tadi diperjuangkan lebih dahulu begitu ya. Saya kira begitu ya. Jadi aborsi dalam pengertian yang tadi mematikan dengan cara menghancurkan di dalam, kemudian tadi di vakum, itu cara yang kejam. Ya. Ya, Bu Eli. Kalau menurut saya enggak seperti itu juga sih, Pak. Semua itu terjadi dari hati nurani seorang ibu. Karena ketika dia didiagnosis, itu kejadian juga dari hati saudara kita. Dia 2 kali, baru kemarin ingat cerita. Kalau dia 2 kali diaborsi, karena apa? Jantung si anak tidak berkembang. Dan itu pilihannya bagaimana? Harus diaborsi, harus dikeluarkan anak itu. Seorang ibu juga nggak mau kalau mendengar anaknya tiba-tiba jantungnya nggak berkembang di dalam. Kalaupun dia berkembang, dia akan, oh ya maaf, kita di YouTube ya, lupa saya. Ya, jadi itu semua tergantung dari iman seorang ibu Pak, perasaan seorang ibu. Nah, ini kejadian juga hari kemarin saya mendengar Inge dinyatakan 2 kali aborsi karena anaknya tidak berkembang jantungnya. Bagaimana ketika dia mendengarkan seorang dokter menyatakan bahwa anak itu tidak ada, jantungnya nggak berkembang, dan itu harus diaborsi, dikeluarkan. Dia juga saya rasa nggak mau Pak kalau seandainya anak itu seandainya jantungnya berkembang baik dan dia harus diaborsi, saya rasa seorang ibu nggak akan itu. Iya. Dia akan mempertahankan kandungannya. Nah, dikatakan bodoh atau iman itu, iman. Bukan bodoh, iman. Dan dia imani, dia percaya bahwa memang itu adalah kehendak Tuhan. Janin itu tidak berkembang di dalam rahimnya, karena mungkin ada virus atau apa kan kita nggak tahu. Dan itu harus dikeluarkan, ya harus dikeluarkan Pak. Iman ini juga, gitu. Kalau dia pun seandainya anak itu dipaksakan untuk hidup dan dia terpaksa untuk ada di luar, di dalamnya juga dia pasti nggak akan berkembang dengan baik. Seperti itu. Kalau misalkan kata Pak Suta di vakum, saya juga melahirkan secara di vakum. Karena sudah habis air ketuban. Dan itu untuk setelah diinfus, kita dibantu dorong. Vakum itu adalah menarik. Bantu ditarik. Supaya anak itu bisa keluar dan suster mendorong kita. Dari atas dokter mendorongnya dengan vakum. Seperti itu. Jadi itu adalah iman seorang ibu. Iya. Artinya ya diperjuangkan dulu semaksimal mungkin bisa mungkin ya. Betul Pak, harus diperjuangkan.
tambahannya. Ya, ini masih butuh bimbingan. Iya. Jadi Bapak Ibu, waktu kita nanti nih bahas tentang hukum-hukum, ya khususnya memang tentang jangan membunuh ini ya. Atau nanti juga di beberapa hukum lainnya, itu memang akan ketemu situasi-situasi yang enggak segampang memilih hitam putih gitu. Ya kayak tadi ya, mana ada sih ibu yang gak sayang sama anaknya gitu kan. Pasti akan berusaha untuk bisa bertahan. Bahkan mungkin sampai mengorbankan dirinya sendiri juga ada gitu ya. Pokoknya berusaha semaksimal mungkin. Saya juga pernah ketemu sama orang yang dia ada sakit cancer dan dia hamil, lalu kemudian itu sangat-sangat menderita. Baru ketahuan waktu hamilnya udah 3 bulan. Terus dokter bilang kamu nggak bisa di kemo kalau kayak gini. Kalau menurut dokter sih udah anaknya diituin aja supaya kamu bisa diobatin ya. Tapi dia bilang saya bisa bertahan berapa lama. Jadi kata dokter ya mungkin bisa bertahan sampai anak ini umur 6 bulan atau 7 bulan. Masih ada kesempatan hidup nggak kalau saya tahan sampai segitu? Terus akhirnya dia memilih untuk tetap bertahan yang setiap hari bahkan buang kotoran itu sakit ya. Dan dia bertahan sampai akhirnya anak itu umur 6,5 bulan di dalam kandungan dan baru itu dikeluarkan. Dia meninggal. Dia siapa? Si mamanya ini, si ibu ini meninggal. Anaknya 6,5 bulan juga prematur, itu enggak gampang, ya sempat hidup lalu kemudian juga enggak ada. Tapi dia rasa dia udah berjuang gitu ya. Ada yang siap dan bisa dan berani menghadapi itu. Dan kita bilang, hebat luar biasa. Tapi bukan berarti yang enggak siap, enggak memilih seperti dia, lalu itu juga jadi salah gitu ya. Kok dia enggak sih, dia malah milih hidupnya sendiri, anaknya diaborsi gitu. Tapi kan dia memilih itu juga untuk memelihara kehidupan juga gitu ya. Nah maka di teologi itu selain ada belajar tentang hukum-hukum, kita juga ada belajar tentang etika ya. Etika itu adalah bagaimana kita bersikap dan bertindak etis ya, yang benar di tengah-tengah segala situasi yang tidak ideal gitu ya. Nah jadi ada etika Kristen, kalau orang-orang Kristen mikirnya gimana harusnya ya. Ada yang berserah penuh sama Tuhan, itu juga disebut tindakan iman. Maksudnya ya udah terserah lah, pokoknya saya ngikutin aja Tuhan, pokoknya tugas saya adalah memelihara kehidupan. Seberapa banyak ya sudah terserah Tuhan, nanti kalau emang saya harus mati ya udah biar mati. Kalau anak saya harus mati ya udah mati. Yang penting saya tidak secara aktif melakukan tindakan membunuh gitu ya, baik bunuh diri maupun bunuh anak gitu ya. Ada yang ngambil tindakannya seperti itu, jadi ya serahin semuanya sama Tuhan. Tapi ada juga orang-orang yang berimannya, kan Tuhan udah kasih kita hikmat, udah kasih kita para dokter yang bisa melihat, yang bisa memberi kita pandangan-pandangan, sehingga ada alternatif-alternatif lain yang bisa diambil gitu ya. Terus kalau misalkan jadi lalu ngikutin sarannya dokter ya dengan percaya bahwa itu bisa memelihara kehidupan, ya juga itu tidak salah, itu juga bagian dari etika Kristen gitu. Maksudnya dia nggak bertindak sembarangan dan serampangan gitu, tapi maksudnya dia punya dasar gitu ya. Itu juga nggak salah, jadi jangan sampai kalau yang itu nanti disalah-salahin ya, kamu nggak beriman, nggak berserah, nggak ini gitu ya. Kan nggak semua orang tuh punya kekuatan yang sama dan punya ini keteguhan yang sama gitu ya. Jadi ya
dalam batas itu yang penting dia ada dasar yang jelasnya gitu. Kayak seperti itu sih. Jadi memang kadang ada situasi yang nggak ideal memang. Tapi kita tetap harus memilih gitu ya. Yang harus dilakukan yang mana gitu. Kayak tentang aborsi ini ya. Kalau yang lain lagi mungkin ada kasus-kasus tentang ada orang minta tolong misalnya kayak tadi. Minta tolong. Diselamatin dulu atau tanya dulu nih Pak Marto kata tadi dikejar-kejar Pak Efraim. Pak Johan mah percaya aja Pak Marto diselamatin dulu aja dia gitu kan. Tanya dulu dong kenapa. Tapi kan nggak begitu juga kan. Mungkin nggak akan ada waktu buat nanya dulu, ya kan? Ya, yang dia pilih, udah pokoknya saya nggak boleh ada yang mati gitu ya. Apa yang bisa dilakukan. Tapi ada juga ya orang yang nggak begitu kan gitu. Nah, tapi pokoknya intinya kita harus ada pijakan kebenarannya gitu ya. Ya, dari saya, amin. Itu udah paling lengkap ya. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Kembali bro.